Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan TKA Matematika SMP Sederajat. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 11 paket ketiga. Ya, nomor 11 ini kita langsung bahas ya. Di sini soalnya diketahui relasi dari himpunan A ke himpunan B. Anggota dari himpunan A ini adalah minus 3 sampai 3, tapi 3 tidak masuk. Kemudian B di sini dari 1 sampai 10. X dan Y di sini merupakan bilangan bulat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Ini merupakan materi dari pokok bahasan relasi dan fungsi, ya. Nah, caranya ini kita daftar dulu anggotanya. Jadi, misalkan untuk anggota himpunan A itu, di sini dikatakan min 3 sampai di bawahnya 3 ya, bilangan bulat. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, ya. Bisa. Nah, kemudian untuk anggota himpunan B di sini 1 sampai 10 ya. 1 dengan 10 masuk berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita cari dulu ya. Ini banyak anggotanya atau yang biasa dituliskan dengan NA ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian untuk yang di sini NB-nya ini ada 10. Nah, sekarang untuk yang pernyataan yang pertama di sini adalah banyaknya fungsi ya yang dapat dibuat dari himpunan ke himpunan B di sini adalah berapa? Ada dua pernyataan, apakah 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 7. Ingat kembali ya, teorinya seperti ini. Banyaknya fungsi yang dapat dibuat dari A ke B ini, dari A ke B ya, yaitu di sini bilangannya atau anggotanya himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Jadi kalau misalkan A ke B ya B pangkat A banyaknya anggotanya. Artinya ini kan 10 gitu ya. Jadi 10 pangkat anggota himpunan A itu 6. Jadi jawabannya di sini adalah 10 pangkat 6 ya. Otomatis di sini salah. Ini 10 pangkat 7. Nah, sekarang kita akan membuat yang mana di sini yang merupakan anggota dari relasi X tambah Y sama dengan 6. Ini harus kita ubah dalam bentuk Y sama dengan. Aturannya seperti itu. Jadi X tambah Y sama dengan 6 ini diubah menjadi 6 dikurangi dengan X. Di mana X ini adalah sebagai himpunan A yang di sebelah kiri ya. Kemudian Y ini sebagai himpunan yang di sebelah kanan. Namanya kodomain. Ini adalah domain. Nah, kita buatkan dulu dalam diagram Venn seperti ini. Ya, bisa ya. Ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Nah, sekarang di sini kita masukkan satu-satu tentunya. Ya, misalkan untuk X sama dengan min 3 dulu. Kita masukkan di sini. Y sama dengan 6 kurang X. Kita ganti satu-satu ya. Kalau misalkan X-nya min 3, maka Y-nya berapa? Tentu dikasih masuk di sini. 6 dikurang min 3 berarti jadinya plus ya, 9. Berarti min 3 ke 9. Kita bisa langsung di sini, tidak usah pakai diagram Venn ya, atau diagram panah. Min 3, 9 ini benar. Kemudian untuk X-nya min 2. Berarti 6 dikurangi dengan minus 2, jadinya 8. Minus 2 pasangannya 8, ini betul. Kemudian min 1. Ya, 6 dikurangi dengan min 1, dapatnya 7. Min 1 dengan 7 ini juga betul. Kemudian untuk X-nya 0. 6 dikurangi 0 dapatnya 6. 0,6. Kemudian ini 1. 6 dikurang 1 dapatnya 5. Jadi 1,5. Ini. Terus yang terakhir ya. 2. Berarti ini 6 dikurang 2 sama dengan 4. 2,4. 2,4. Ini 3,3 dari mana ya? Ini salah. Jadi yang benar di sini adalah pernyataan 1 dengan 3. Bisa dipahami ya untuk nomor 11 ini. Jadi tidak mesti digambar dalam diagram Venn. Bisa langsung dihitung satu-satu seperti ini guys. Oke, jelas ya? Oh, tapi ada saya ingat. Tapi kalau misalkan mau dicari, kita cari, ini tambahan saja ya. Kalau misalkan kita mau cari daerah hasil atau range-nya, maka range-nya itu yang ini, yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4. Gitu ya. Kalian harus bedakan yang mana daerah asal, yang mana daerah kawan, dengan yang mana daerah hasil. Oke, lanjut nomor 12. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, baik ya. Nomor 12 ini, ya coba dilihat soalnya. Pak Andi memproduksi keset dari kain perca. Pak
Pak Andi mendapat pesanan keset dari Pak Reno. Pesanan keset dari Pak Reno ini setiap minggu selalu meningkat dengan jumlah yang sama. Diketahui pesanan keset dari Pak Reno ini pada minggu keempat dan minggu ke-10 berturut-turut adalah 32 dan 56. Berapa jumlah keset yang dipesan Pak Reno selama 24 minggu? Adik-adik harus tahu ya, harus kenal. Ini soal tentang apa, pokok bahasan apa. Nah, ini termasuk dari pola bilangan, khususnya barisan dan deret. Masih ingat tidak materinya barisan dan deret? Barisan dan deret itu ada dua jenisnya ya, atau ada aritmetika, ada juga geometri. Nah, coba kita langsung bahas saja ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang butuh tambahan materi barisan dan deret, bisa komen di bagian komentar di web ini. Nanti kita buatkan satu materi, satu video khusus yang membahas tentang barisan dan deret, aritmetika, ataupun geometri ya. Oke. Nah, di sini katakanlah itu kan di aritmetika atau geometri kan ada namanya suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3 ya. Nah, ini kenapa dikatakan ini aritmetika? Karena dia meningkat dengan jumlah yang sama. Berarti ini termasuk dari bedanya atau B. Nah, dikatakan di sini minggu keempat, katakanlah U4 gitu ya. Itu sama dengan 32. Kemudian U10 itu sama dengan 50, 56. Nah, sekarang masih ingat apa rumus UN-nya aritmetika? Yaitu A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Jadi ini bisa ditulis A ditambah dengan N-nya kan yang di sini. Kalau N-nya 4 berarti 4 kurang 1 dapatnya 3. 3B sama dengan 32. Kemudian U10 berarti A ditambah dengan 9B. Ini sama dengan 56. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini kita bisa langsung perkurangkan. Otomatis ini habis, gitu ya. 3 dikurangi 9 dapatnya minus 6B. Nah, ini berarti 32 dikurangi 56 minus 24. Jadi B-nya dibagi. Ini bisa dihilangkan minusnya. 24 dibagi 6 dapatnya 4. Bisa paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita cari lagi A-nya. Coba saya ganti tinta dulu ya. Untuk menentukan A-nya, kita ambil salah satu persamaan saja. Boleh persamaan atas, ya, boleh juga persamaan bawah. Hasilnya pasti akan sama. Nah, sekarang kita ganti B-nya dengan 4. Jadi, A ditambah dengan 3 dikali 4 sama dengan 32. Ini A ditambah 3 kali 4 dapatnya 12 ya. Jadi, A-nya ini pindah ruas ini ke kiri, jadi ke kanan jadi kurang. 32 dikurangi 12 dapatnya 20. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung. Ini karena jumlah, berarti kita menggunakan rumus SN. Selama 24 minggu berarti S24. Apa rumus SN-nya aritmetika? Ya, dia seperti ini. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Jadi kalau misalkan S24, ini N-nya diganti 24. 24 per 2, 2 dikali A, A-nya itu 20. Ditambah dengan, karena N-nya 24, dikurang 1, 23, dikali 4, ya. Nah, sekarang kita obok-obok, 24 bagi 2, ini kebetulan bisa dibagi. Karena kalian juga ada yang tidak bisa dibagi, ya. Ini dapatnya 12, 2 kali 20 ini 40, ditambah dengan 23 dikali 4, dapatnya 92. Berarti ini kita dapatkan sama dengan 12 dikali 40 ditambah 92, itu 132 ya. Nah, coba anak-anak kali semua, 12 kali 132, dapatnya 1584. Jawabannya adalah Charlie. Oke, apa bisa dipahami ya? Saya yakin bisa dipahami untuk nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13, silakan. Ya, oke. Saya minum kopi dulu. Ya, nomor 13 di sini soalnya. Seutas tali dipotong menjadi 8 potong, ya. Sehingga potongan bentuk barisan geometri. Panjang potongan keempat dan kelima berturut-turut adalah 64 dengan 32. Berarti U4-nya ya. Ini U4-nya sama dengan 64. Kemudian U5-nya sama dengan 32. Nah, di sini N-nya adalah bilangan asli. Oke, berarti kita harus cek satu persatu ini.
berapakah, ini kan panjang potongan tali kedua, berarti U2-nya apakah 216 dan seterusnya. Nah, kita harus cari dulu rasio dengan suku pertamanya atau A. Cara menentukan rasio, karena kebetulan ini berdekatan ya, U4 dengan U5, berarti rasionya itu U5 per U4, gitu ya. Rasio itu kan U2 per U1, atau U3 per U2, atau U5 per U4, sama saja semua. Berarti U5-nya kan 32, kemudian U4-nya 64. Berarti 32 per 64 itu, sederhanakan, masing-masing bagi 32 dapatnya 1/2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita cari lagi A-nya. Ya, untuk menentukan A-nya kita uraikan, U4 ini kan sama saja dengan apa rumus UN-nya geometri? Yaitu A dikali R berpangkat N kurang 1. Jadi kalau U4 ini AR pangkat 3. Ya. Nah, ini A-nya kita cari. Ini 64. A-nya itu belum ada. R-nya 1/2. 1/2 pangkat 3 sama dengan 64. Ini A dikali 1/2 pangkat 3 itu 1/8. Berarti A-nya di sini 8 dikali 64 itu 512 ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu mulai dari yang pertama. Panjang potongan tali kedua berarti U2 sama dengan AR. A-nya itu 512 dikali dengan R-nya itu 1/2. Berarti bisa langsung dibagi. 512 dikali 1, 512 dibagi 2 dapatnya 256. Ini tidak sama ya, berarti salah. Kemudian U3. U3 itu kalau sudah ada U2, itu bisa langsung dicari, dikalikan dengan R-nya saja ya, supaya cepat. U2-nya kan 256. Dikali dengan rasionya itu 1/2. Jadi 256 dikali 1/2 dapatnya 128. Tidak sama juga ya. Ini coba kita lanjutkan. Panjang potongan tali ke-6 berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya 512 dikali R-nya itu 1/2 pangkat 5. Ini 512 dikali 1/2 pangkat 5 itu 1/32 ya. Berarti berapa ini? Ini 512 dibagi 32. Ya, dapatnya 16 ya. Oke. Nah, ini salah lagi. Kemudian U7. Ya, U7 di sini berarti AR pangkat 6. A-nya 512 dikali 1/2 pangkat 6. Ini 512. 1/2 pangkat 6 ini 1/64. 512 dibagi 64 ini dapatnya 8 ya. Cuma satu yang benar ya. Mungkin ada kesalahan pengetikan di sini atau berapa gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adik-adik semua bisa paham cara kerjanya. Next, nomor 14, silakan. Ya, nomor 14 ini materi tentang hubungan garis dengan sudut ya. Nah, di sini materinya harus ingat kembali bagaimana itu sudut yang sehadap, sudut yang sepihak, kemudian sudut yang saling berpelurus gitu ya. Nah, misalkan begini. Di sini kan soalnya diketahui garis M dan E ini sejajar. Garis F ini adalah sudut F itu 94 gitu ya. Besar D di sini 120, ini 120 derajat. Besarnya sudut A di sini adalah berapa? Nah, nantinya untuk mendapatkan sudut A ini bisa kita manfaatkan segitiga yang di sini gitu ya. Nah, di sini ada berapa yang langsung bisa didapatkan besar sudutnya. Misalkan ini kan sudut 94. Sudut F ini dia sehadap dengan sudut B. Kalau sehadap itu berarti besar sudutnya sama, ya. Nah, berarti kalau di sini 94, maka di sini juga pasti 94. Kemudian ini juga bisa langsung didapatkan besar sudutnya, ya. Ini antara sudut C dengan D itu sudut yang berpelurus. Ya, kalau berpelurus itu jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Jadi C tambah D sama dengan 180. C tambah D-nya itu 120. Berarti C-nya di sini berapa? 180 dikurangi 120 ya. Berarti 60. Nah, sekarang kita sudah bisa hitung sudut A-nya.
pakai jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180. Sudut A ditambah dengan sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B itu 94, tambah sudut C itu 60, 180. Berarti sudut A-nya di sini 180 sama dengan 94 tambah 60 itu kan 154 ya. Pindah ruas ke kanan jadi kurang. 180 dikurangi 154 dapatnya berapa? 20, 26. Ada tidak jawabannya? Nah, ada, alfa. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 14. Next, nomor 15, silakan. Ya, nomor 15 ini merupakan soal dari penerapan kesebangunan. Ya, coba kita lihat soalnya. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal P dan kapal Q berlayar di laut. Jika kapal P ke kaki mercusuar itu 8 meter dan jarak antara kapal A dan kapal Q itu 12 meter, ini dikatakan posisi kapal P, kapal Q, dan kaki mercusuar ini terletak segaris. Ini kalau kita visualisasikan, dia akan modelnya seperti ini, guys. Cuma kita tidak tahu ya, kita belum tahu yang mana P dengan Q, dan perlu kehati-hatian dalam menempatkan P dengan Q. Jangan sampai dikatakan ini P, ini Q, atau Q di sini, ini P. Itu harus diperhatikan apa yang diketahui di soal, ya. Nah, berdasarkan di soal ini, maka kita bisa tempatkan di sini Q, di sini P. Ya, bukan P di sini Q. Karena kalau ditempatkan P di sini Q, maka akan bertentangan dengan apa yang diketahui di soal, gitu ya. Nah, yang diketahui di sini kan tingginya ya. Tinggi mercusuar itu kan 15 meter. Oke, nah, kemudian jarak P ke kaki mercusuar itu 8. Kemudian P dengan Q itu 12 meter. Ya, jadi kalau misalkan P di sini Q, maka itu bertentangan. Masa dari P ke mercusuar itu kan 8, sementara di sini 12. Itu tidak masuk akal gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan cari berapa jaraknya antara pengamat yang di sini ke kapal P. Yang ini berarti yang dihitung, katakanlah X. Kita bisa menggunakan teori Pythagoras. Karena yang dicari di sini adalah sisi miringnya. Berarti kita jumlahkan X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ditambah dengan ini 64. Berarti X kuadrat sama dengan 225 tambah 64 itu 289. Jadi X-nya di sini sama dengan akar dari 289 itu dapatnya 17. Ini benar. Nah, kemudian kita cari lagi yang kedua. Jarak antara pengamat dengan kapal Q adalah 25 meter. Yang ini berarti ya. Caranya sama. Ini Y kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah dengan jaraknya Q ke kaki mercusuar itu 12 tambah 8. 20. Ini 20 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 20 kuadrat ini 400. Berarti Y-nya Y kuadrat sama dengan 625. Jadi dapat Y sama dengan akar dari 625 itu dapatnya sama dengan 25. Ini 25 meter benar juga. Nah, sekarang yang ketiga ini yang menarik. Jika kapal Q berada di sisi yang berlawanan dari kapal P terhadap kaki mercusuar, maka jarak pengamat dengan kapal Q adalah 20 meter. Coba kita misalkan begini. Q-nya di sini ya, itu pindah tempat di sini katanya. Katakanlah di sini Q-nya, berarti ini kan 12 tambah 8 itu 20. Nah, kita hitung dengan menggunakan Pythagoras. 15 dengan 20, katakanlah Z. Z kuadrat sama dengan ini 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Ini dapatnya 225. Oh, bukan ya. Ini 20, 12 tambah, ya 20. 15 kuadrat, 225 ditambah dengan 400. Sama saja ya. Ini dapatnya 625. Berarti Z-nya di sini, akar dari 625, berarti 25. Tidak sama dengan 20 meter. Berarti ini
Ini salah. Ternyata sama saja kalau Q-nya itu dipindahkan. Bisa dipahami ya? Next, nomor 16, silakan. Ya, seperti biasa, nomor 16 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh. Nanti coba-coba dikerjakan dengan sepenuh hati, dan kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.